jatuh masih tertimpa tangga. Begitu barangkali ungkapan untuk menggambarkan rentetan nasib naas yang menimpa Marissa Ica beberapa waktu belakangan. Betapa tidak, sudah habis nama baiknya dicatut, ia pun masih merugi hingga 300 juta rupiah akibat ulah agen travel nakal. Tak terima dengan penghakiman publik dengan mencapnya penipu travel, Marissa murka dan sudah mengambil langkah hukum. Kenapa penting buat kami, buat Mbak Marissa membuat laporan polisi terhadap Red Garnet ini, karena di sini berita yang sudah beredar di TikTok bahwa saya ini adalah penipu travel. Laporan polisi sendiri sebenarnya sudah dilayangkan beberapa bulan lalu dan kini dari perkembangan hasil penyidikan, agen travel nakal tersebut sudah ditetapkan tersangka dan jadi daftar pencarian orang atau DPO. Yang jelas kami hari ini mengambil SP2HP, perkembangan hasil penyidikan. Di sini ditetapkan Rizky Aret sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO. Ditemui di Polres Bekasi Kabupaten, Marissa membeberkan kronologi peristiwa naas tersebut. Menjadi brand ambasador, di mana wajahnya terpampang di semua brosur agen travel. Sang pemilik rupanya mengambil langkah 1000 alias kabur pasca customer membayar uang muka perjalanan. Setelah tak kunjung berangkat, para korban penipuan kemudian menuding Marissa Ica penipu karena wajahnya lah yang terpampang di lembar brosur agen travel tersebut. Jadi kalau saya mau ceritakan klarifikasinya, pertama dia itu mengajak saya untuk bekerja sama. Lalu kita membuat untuk keberangkatan ke UK. Ini dia membuat ini keberangkatan. Informasinya 70 orang yang ikut. Kalau orang yang sudah mendaftar itu kan dia harus memberikan DP. Nah, banyak orang yang sudah memberikan DP, tapi akhirnya keberangkatan ini tidak ada. Jadi sehingga orang-orang tidak mengetahui siapa ownernya, orang cuma tahu muka saya. Sehingga keluarlah beredar di TikTok, saya ini, Marissa ini penipu travel katanya. Dia itu penipu, kayak auzubillahi min dzalik. Akhirnya saya melanjutkan dan akhirnya memproses ini secara hukum. Kalau saya sendiri juga mengalami kerugian kurang lebih 300 juta. Gelombang hujatan terbesar yang membuat Marissa Ica makin kena mental lagi adalah dari barisan fans fanatik Fuji. Menurut Marissa, sampai hari-hari mungkin sekali fans Fuji berpikir bahwa dirinya lah yang meng-cancel, padahal itu ulah nakal sang agen. Jadi sempat juga tuh fansnya Fuji juga menyerang aku, katanya aku ini Fuji udah kosongin jadwal 2 minggu untuk kita mau berangkat ke Dubai dan H-1 aku cancel. Terus juga kayaknya masuk juga dalam vlog-vlog kayak gimana sih ini nggak jadi, aku udah kosongin jadwal gitu. Jadi seolah-olah aku yang meng-cancel dan aku seolah-olah kayak mungkin bahasa kasarnya ngomong doang. Marissa sebenarnya sudah beli tiket untuk Fuji dan Vio, namun sepihak di-cancel hingga membuat Marissa Ica juga merugi hingga 300 juta rupiah. Memang mau berangkat sama Fuji sama Vio, sama teman-teman yang lain, tapi aku bilang ke Fuji sama Vio, aku deh yang traktir, aku bilang. Itu kalau nggak salah biayanya 75 juta per orang. Aku, Vio, Fuji, akhirnya aku bilang, dah aku aja yang bayarin. Maka dari itu kenapa tadi aku bilang aku ada kerugian 300 juta, itu aku beberapa teman-teman yang aku bayarin, aku sudah bayarkan. Akhirnya H-1 orang ini meng-cancel dengan alasan katanya penerbangannya apalah. Terus mau jadinya kapan? Diundur lagi seminggu. Akhirnya tidak bisa memberikan kepastian dan akhirnya orang ini menghilang. Sejauh ini, pelaku sudah ditetapkan tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang dan surat perkembangan penyidikan sudah diberikan kepada pihak Marissa Ica sebagai pelapor. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis karena juga sempat memberikan cek palsu kepada Marissa. Udah dipanggil, TSK-nya sudah panggil 2 kali, hanya sampai sekarang nggak datang. Kemudian TSK sudah jadikan DPO. Buktinya itu kan masalah travel ya. Bukti-bukti sudah ada di kami, sudah kita sita, kemudian tinggal tersangka sudah ditetapkan seperti itu.